Nah, kemudian yang selanjutnya masih di halaman yang sama. Jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, hubungannya yaitu pada gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil itu menandakan hubungan manusia satu sama yang lain yang saling bergantung dan saling membantu. Nah, kemudian juga terdapat mata rantai yang berbentuk segi empat dan berbentuk lingkaran, di mana keduanya itu sama-sama menunjukkan simbol yang membentuk lingkaran tersebut. Ya, seperti yang sudah Ibu Guru bilang tadi, ya, kalau dia mata rantainya berbentuk segi empat, dia melambangkan laki-laki. Kalau berbentuk lingkaran, dia melambangkan perempuan. Nah, artinya itu tadi, kita harus saling membantu dan berlaku adil tanpa membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya itu sama rata, ya, tidak ada yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga kita harus mencintai, kita harus menghormati, mentaati nasihat orang tua, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang atau secara bersamaan, yaitu sebagai anggota keluarga, misalnya kita sebagai anak atau kita sebagai abang, kita sebagai kakak, ya. Nah, kita sebagai adik juga. Jadi serta kita juga saling membantu sama lain di dalam anggota keluarga, yaitu membantu sesama. Kemudian selain di dalam anggota keluarga, di lingkungan masyarakat juga perlu, ya. Di mana di lingkungan masyarakat kita berperilaku sopan, kemudian santun terhadap orang lain atau terhadap orang yang lebih tua, misalnya kedua orang tua kita, kemudian kita punya kakak, kita punya abang, kita punya nenek, kakek, paman, bibi dan anggota keluarga lainnya, ya. Jadi selain itu kita juga bisa membantu tetangga yang mendapat musibah misalnya, ya, atau misalnya kecelakaan, kebakaran. Kemudian kita juga bisa bersedekah kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Nah, itu di lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di lingkungan sekolah, ya. Jadi di dalam lingkungan sekolah kita harus bersikap sopan terhadap guru, kemudian terhadap teman, ya. Tidak boleh merendahkan atau menyakiti perasaan teman sekelas kita. Kemudian melaksanakan kewajiban kita setiap harinya. Nah, salah satu contohnya piket kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, di kelas, di halaman. Kemudian membantu teman yang kesulitan, misalnya ada teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan atau PR di rumah, ya, kita bisa membantu. Atau misalnya ada teman kita yang terkena musibah. Nah, di dalam lingkungan sekolah kita harus membantu sesama kita, kemudian harus bersikap yang sopan juga. Nah, kemudian kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu materi SBDP atau seni budaya. Nah, materinya adalah tentang alat dan bahan menggambar objek 3 dimensi. Kalian bisa buka halaman, sebentar ya. Nah, kalian buka buku temanya ya. Nah, buku temanya yaitu tentang alat dan bahan menggambar objek 3 dimensi. Nah, kalian buka di tema 4, subtema yang kedua. Pembelajaran yang kedua. Perhatikan ya. Nah, di situ tentang alat dan bahan menggambar objek 3 dimensi. Ya, jadi di sini ada 2. Nah, di sini ada media kering dan media basah. Nah, itu ada di buku LKS juga ya, itu ada di halaman 51. Nah, di sini peran alat dan bahan sangat menentukan untuk menghasilkan gambar yang baik.
gambar yang menarik dan gambar yang tentunya bisa menarik perhatian orang lain untuk memperhatikan gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini anak-anak dijelaskan bahwa mengenai alat dan bahan itu yang digunakan untuk menggambar objek 3 dimensi. Nah, alat dan bahan untuk menggambar bentuk dapat dibedakan berdasarkan penggunaan medianya. Nah, media yang pertama adalah media kering. Nah, dalam media kering ini peralatan yang digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering. Nah, praktik penggunaannya itu digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar. Kemudian peralatan tersebut antara lain itu ada pensil, kemudian ada krayon, ada spidol, ada konte, dan drawing pen. Nah, seperti yang ada pada gambar di atas ini. Nah, ini adalah alat dan media yang digunakan untuk menggambar. Nah, kemudian yang selanjutnya media basah. Nah, media basah ini peralatan yang digunakan yaitu tentunya peralatan-peralatan yang dalam keadaan basah, ya. Misalnya bahan warnanya tersimpan dalam bentuk botol atau kaleng. Kemudian peralatan tersebut antara lain itu adalah cat, kemudian cat air, cat poster, tinta, dan cat minyak. Nah, seperti yang ada pada gambar di halaman 51 pada buku LKS kalian, ya. Nah, di situ ada contoh gambar cat air. Nah, cat air ini adalah alat atau gambar yang misalnya dalam gambarnya tadi, ya, itu adalah alat dalam gambar media basah. Kemudian kalau misalnya dalam media kering itu seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini pensil atau krayon. Nah, ini dia. Ini yang termasuk ke dalam media kering, ya, pensil warna. Nah, kalau dia yang media basah, ya, itu yang termasuk ke dalam media basah, alat yang digunakan itu adalah cat air, kemudian ada cat minyak, kemudian ada tinta, ada poster juga, ya, ada cat poster. Nah, itu adalah media kering dan media basah. Nah, nanti juga kalian akan mempraktekkan bagaimana cara membuat, ya, gambar 3 dimensi atau menggambar objek 3 dimensi menggunakan media kering dan media basah. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari pada tema 4 subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat, ya. Tadi kita sudah belajar tentang makna simbol kedua Pancasila, ya. Di mana di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makna simbol kedua Pancasila itu, ya, itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini dia mempunyai 4 makna seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian, ya, di simbolnya tadi, ya, misalnya rantai yang berbentuk lingkaran dia melambangkan perempuan. Kalau yang berbentuk segi empat dia melambangkan laki-laki. Nah, itu tadi tentang makna simbol sila kedua Pancasila dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang kedua itu adalah alat dan bahan menggambar objek 3 dimensi yang terdiri dari media kering dan media basah. Kalau media kering kita bisa menggunakan apa tadi? Pensil warna. Kemudian kalau media basah kita bisa menggunakan cat air, cat poster, tinta, atau bisa menggunakan cat minyak. Nah, jadi itu materi yang kita pelajari pada pembelajaran yang kedua. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada materi yang belum anak-anak pahami, kalian bisa tanyakan langsung, ya. Nah, anak-anak nanti jangan lupa tulis materi penting yang sudah Ibu Guru jelaskan pada video pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa Salam Maria. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.